DPR RI mengusulkan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform. Usul ini disampaikan agar media sosial tidak dimanfaatkan oleh buzzer. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang mengatakan informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini marak berseliweran di berbagai media sosial. Menurutnya, akun-akun anonim tersebut marak digunakan untuk melakukan kejahatan. Bambang Haryadi menegaskan usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi namun menjadikan suara masyarakat yang digaungkan melalui medsos adalah suara nyata dari warga itu sendiri. Bukan akun anonim atau buzzer yang bertujuan memframing kondisi untuk kepentingan kelompoknya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum panja penyiaran dengan perusahaan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta 15 Juli 2025, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengusulkan satu orang dibatasi memiliki satu akun media sosial. Ketentuan ini dapat membatasi seseorang memiliki banyak akun. TikTok dan YouTube semuanya ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini. Boleh hanya satu akun asli saja, tidak boleh satu orang memiliki akun ganda. Baik perusahaan, lembaga maupun personal. Karena satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Politikus PKB ini menilai keberadaan second akun atau akun ganda sangat merusak dan bisa disalahgunakan. Ia menyinggung keberadaan buzzer yang justru mengalahkan sosok berkualifikasi di media sosial. Oleh pun meminta seluruh platform media sosial dapat menyaring keberadaan akun ganda. Ya, pemirsa, usulan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform digulirkan oleh anggota DPR RI. Lalu bagaimana mekanismenya? Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKB Oleh Soleh dan pemerhati komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di iNews Sore. Ini rupanya pembatasan akan digulirkan pembatasan akun hanya satu orang setiap warga negara di setiap platform. Nah, apakah kita ke Pak Oleh terlebih dahulu ya? Pak Oleh, apakah sudah dilakukan kajian tentang mekanismenya akan seperti apa supaya pembatasan akun media sosial ini nantinya tidak bertabrakan dengan kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara Indonesia, yang itu juga dijamin oleh undang-undang, Bapak? Pertama saya harus menyampaikan dulu ya bahwa tentang bermedia sosial ini kan diatur dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu sudah melakukan transformasi 3 kali perubahan. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, dan terakhir Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Nah, transformasi perubahan undang-undang ini kan mengikuti kemajuan teknologi itu sendiri. Tetapi paling substantif adalah dalam undang-undang itu memberikan keleluasaan kepada Komdigi untuk melakukan filterisasi dan bahkan men-take down terhadap akun-akun yang tidak jelas alamatnya, atau dengan kata lain akun fake. Nah,
Kalau tadi menanyakan apakah sudah dilakukan sebuah kajian ataupun observasi terhadap bagaimana dilakukan pembatasan terhadap kepemilikan akun oleh seseorang. Sesungguhnya kejadian yang kemarin seminggu yang lalu terhadap bagaimana masuknya demo yang anarkis, itu kan demo-demo yang anarkis itu dibarengi dengan provokasi melalui media sosial yang akun-akunnya tidak jelas alamatnya, alias akun fake. Dan bahkan kalau kita ngelihat adalah banyak sekali akun-akun yang bersifat robot, kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang ITE, di mana Undang-Undang ITE memberikan keleluasaan bagi Komdigi beserta penegak hukum, dalam hal ini tentunya Polri yang sebagai eksekusi. Nah, seperti apa yang kita lihat bersama, kalaulah misalkan akun ini ribuan dan bahkan ratusan ribu, rasa-rasanya cukup sulit sekali untuk bagaimana melakukan sebuah eksekusi untuk screening dan bahkan take down. Nah, oleh sebab itu tentu ekosistem digital yang hari ini begitu bebas, sebebas-bebasnya. Setiap orang diberikan kebebasan untuk mengekspresikan apapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan bahkan isi kontennya apapun. Dan bahkan bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa lain gitu ya. Yang hal itu kan dapat mengganggu terhadap stabilitas dan tentunya juga dapat mengurangi terhadap bagaimana harmonisasi di antara rakyat Indonesia, lembaga pemerintahan, komunitas-komunitas, dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu alasan filosofis tentunya, alasan fisiologis itu bahwasanya perlu Indonesia melalui sektor digital harus berbenah karena memang efek dari akun-akun fake dan akun-akun robot ini sangat merusak. Pak Soleh, kita kasih kesempatan kepada Pak Firman untuk menanggapi bagaimana urgensi dari penerapan satu akun satu masyarakat ini. Pak Firman, apakah sudah cukup urgensi keadaan kondisi saat ini sehingga DPR ini mengajukan bahwa satu orang harus memiliki satu akun sosial media di satu platform? Apakah Anda setuju? Ya, bahwa media sosial itu harus diisi oleh konten yang baik, kemudian juga media sosial dalam realitasnya bermanfaat untuk menjalankan demokratisasi, dan itu tidak seharusnya dicemari oleh buzzer atau akun-akun robot, itu memang betul. Tetapi ketika persoalannya adalah untuk mencegah itu semua dengan membatasi satu orang satu akun, itu dalam penerapannya akan berhadapan dengan kebebasan berekspresi. Kemudian juga belum tentu itu adalah persoalannya. Jadi contohnya di Austria itu diterapkan bahwa akun itu harus dimiliki oleh orang yang identitasnya jelas. Nah, jadi lebih penting kalau menurut saya daripada pembatasan akun itu adalah dimilikinya akun itu oleh dengan identitas yang jelas. Karena ketika orang mencantumkan identitasnya yang jelas, tadi memuat konten yang kontroversial, konten yang mengadu domba, konten yang buruk, itu akan segera terlacak. Nah, ini di beberapa kajian juga menunjukkan bahwa dengan kejelasan identitas itu akan mengurangi atau mereduksi secara signifikan
pemuatan konten yang merusak suasana jagat digital. Jadi kalau kita melihat efektivitasnya, selain juga urusan penegakannya ketika satu akun itu dimiliki oleh, atau satu orang hanya boleh memiliki satu akun, itu lebih efektif kalau dalam pendapat saya adalah mengharuskan pemiliknya menggunakan identitas yang jelas. Nah, ini juga menjadi pengalaman kita dulu waktu handphone itu kartunya boleh setiap orang memiliki dalam jumlah tidak terbatas, tapi kemudian ada pendaftaran yang memasukkan nomor induk kependudukan, itu kemudian penyalahgunaan nomor-nomor handphone itu juga menjadi menurun drastis, karena dengan segera terlacak siapa nih yang mengirimkan pesan atau konten-konten yang mengadu domba atau yang merusak suasana. Seperti itu, Mas. Iya, tanggapan Anda, Pak Oleh, terkait dengan keterangan Pak Firman. Pada prinsipnya saya menggulirkan second account ini memaknai bahwa bukan berarti sesungguhnya saya sudah menjelaskan ya pada media karena memang isu ini saya gulirkan di bulan Juli kalau nggak salah. Nah, yang saya maksud sendiri adalah akun-akun yang dihasilkan oleh mesin, akun-akun robot, akun-akun fake, kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sebuah UMKM dia memiliki 2 akun, 3 akun, atau seseorang atau lembaga memiliki 2 atau 3 akun. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa itu boleh. Tetapi siapa yang bertanggung jawab terhadap akun itu? Salah satu contoh misalkan di Cina. Cina ini yang menciptakan TikTok misalkan. Nah, di Cina sendiri itu pemerintahannya membatasi kepada setiap orang satu akun satu orang satu akun. Bagaimana dengan anak? Nah, di Cina anak dengan batasan katakanlah di 12 tahun, 15 tahun belum boleh membuat akun media sosial. Dibolehkan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ada surat pernyataan dari orang tua atau dari wali atau siapa yang bertanggung jawab atas akun anak itu. Nah, sehingga kontrolnya jelas. Nah, mari kita lihat bagaimana negara-negara yang membatasi terhadap akun-akun medsos. Cina hari ini maju, Eropa sekarang sudah mulai sadar, mereka yang maju. Nah, rusaknya di kita hari ini itu adalah ketika tadi bahwasanya kebebasan yang tanpa kontrol, lebih-lebih sekarang kalau misalkan, ya saya minta maaf, ya kalau misalkan hukumnya tumpul ke atas tajam ke bawah, kan ini juga menjadi persoalan kan. Kan menjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu ya saya sudah menangkap jangan membuat ruang poinnya, Pak, untuk melakukan kerusakan di dalam dunia digital. Langsung batasi saja. Baik. Silakan. Batasi kepada usernya, batasi kepada platformnya. Platformnya jangan menyediakan konten untuk akun-akun double atau multiple. Kami sudah menangkap intinya. Kita ke Pak Firman. Pak Firman, bagaimana tanggapan Anda bahwa memang ini harus ada batasan supaya tidak kebablasan begitu, Pak? Betul, apakah memungkinkan? Kebebasan itu perlu dibatasi karena kebebasan orang lain itu yang membatasi kebebasan kita, itu betul. Cuma persoalannya pembatasannya bukan pada jumlah kepemilikan akun, tapi tadi pembatasan dengan cara tidak membiarkan pemilik akun tidak mencantumkan identitas aslinya. Nah, jadi tadi Pak Oleh setuju UMKM yang punya lebih dari 1 akun, orang yang mempunyai kepentingan tertentu itu lebih punya dari 1 akun, tapi bagaimana dengan akun yang dikendalikan oleh bot dan sebagainya. Nah, itu ketika akun ini
kita ingin mencegah dikendalikan oleh bot dan sebagainya, dengan adanya identitas yang jelas artinya ada penanggung jawab yang jelas, akun bot ini akan terminimalisasi, akan tereliminasi. Jadi letaknya ada pada siapa yang memiliki atau siapa yang ada di balik akun itu. Ya Pak, terakhir Pak Firman, lalu solusi apa yang Anda tawarkan untuk mengurangi jumlah buzzer yang memang dikhawatirkan oleh Pak Soleh dari Komisi 1 ini Pak? Buzzer tidak akan mau kalau identitasnya tercantum. Dia akan melindungi dirinya atau akan berkurang keleluasaannya ketika akun yang dia gunakan untuk membuzzer itu dengan identitas asli. Jadi sebetulnya ada kaitan yang sangat kuat antara statement yang termasuk statement yang tidak dikehendaki dirinya sendiri itu dengan anonimitas. Nah, jadi dengan tiadanya keanoniman itu tadi berkata sesuatu yang buruk, mengadu domba dan sebagainya, itu dengan adanya identitas yang asli itu akan tereduksi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Pak Oleh Soleh dan Pak Firman Kurniawan atas kesempatan Anda berdua bergabung bersama kami di iNews Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.